yang sedang melaksanakan pengamanan. Loh, kamu kok membuat statement seperti itu? Kamu sudah membuat benih-benih kebencian kepada aparat TNI. Kamu akan membuat jarak antara TNI Polri dan rakyat. Bupati kok seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Di sini akan saya sampaikan tentang adanya calon bupati yang menghina TNI, dengan cara menyampaikan di depan kandidatnya atau calon pemilihnya dengan ucapan sebagai berikut, yaitu loreng atau TNI tidak ada gunanya untuk negara. Baik, saya bacakan kronologisnya dulu, saudaraku, biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Ya, perihal telah dilaksanakan konfirmasi melalui telekomunikasi via telepon seluler terkait adanya informasi bahwa saudara Hendra Joni SHMH dari salah satu calon bupati dengan nomor urut 01 mengeluarkan kata-kata bahwa loreng atau TNI tidak ada gunanya untuk negara pada saat melaksanakan sosialisasi pilkada di wilayah Kecamatan Batang, Kapas, Kabupaten Pesel. Fakta-fakta: pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13.50 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan koordinasi via telepon seluler dengan sumber atas nama Kapten Infanteri Warsidi, dalam hal ini dan Ramil 05 Batang Kapas, terkait adanya ucapan loreng atau TNI tidak ada gunanya untuk negara oleh saudara Hendra Joni SHMH dari salah satu kandidat calon bupati pilkada Pesel 2020-2024 dengan nomor urut 01 bertempat di Jalan Baru, Kabupaten Bukit Tambu Tulang, Nagari 4, Koto Hilie, Kecamatan Batang, Kapas, Kabupaten Pesel. Informasi yang didapat dari sumber sebagai berikut. Ya, dari Dan Ramil, ya, Kapten Infanteri Warsidi. Kemudian yang kedua dari Sersan 1 Yen Rizal sebagai Babinsa Nagari 4, Koto Hilie, Kecamatan Kapas. Ya, dari kedua sumber ini dinyatakan membenarkan informasi sebagai berikut, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Baru, Kabupaten Bukit Tambun Tulang, Nagari 4, Koto Hilie, Kecamatan Batang, Kapas, Kabupaten Pesel. Pada saat sosialisasi, saudara Hendra Joni calon bupati Pesel dengan nomor urut 01 pernah menyampaikan kepada beberapa tim sukses yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Batang Kapas bahwa yang bersangkutan saudara Hendra Joni calon bupati Pesel dengan nomor urut 01 menyampaikan tidak butuh TNI loreng, tidak ada gunanya untuk negara. Sumber 1 menyampaikan bahwa Muspika Kecamatan Batang Kapas dan para relawan dan tim sukses calon bupati 01 kecewa dengan pernyataan saudara Hendra Joni tersebut yang anti atau tidak simpati dengan institusi TNI. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Dan Ramil, dalam hal ini Kapten Infanteri Warsidi, yaitu melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0311 Pasel, yaitu Letnan Kolonel Kavaleri Dwi Puspana. Catatan yang didapat: 1. Saudara Hendra Joni SHMH yang pernah memimpin Pesel satu periode tidak baik untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu. Catatan kedua, agar atasan dan para senior yang sudah bergabung di grup EA Serdadu Pesel bisa menegur atau menyampaikan hal yang kurang baik tersebut kepada saudara Hendra Joni agar permasalahan ini tidak terjadi lagi
karena masalah ini bisa menimbulkan keresahan dan perpecahan sesama saudara sendiri, khususnya anggota TNI yang berada di Pesel. Nah, di sini ada tambahan bahwa beliau ini seorang AKBP purnawirawan, berarti purnawirawan Polri, ya, saudara Haji Hendra Joni ini. Ya, beliau lahir di Kambang, Lengayang, pesisir selatan, Sumatera Barat, 8 November 1961. Berarti umur beliau 58 tahun. Adalah Bupati Pesisir Selatan periode 2016-2021. Berarti sekarang beliau masih Bupati. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kanit 2 Subdik 5 Bareskrim Narkoba Mabes Polri. Nah, ini ada fotonya di situ. Baik, setelah saya bacakan ini, saya sebagai purnawirawan TNI menyampaikan kepada saudara Hendra Joni yang sekarang masih ikut sebagai calon bupati, bahwa kalimat saudara itu tidak pantas. Di sini saya sengaja juga munculkan video-video kegiatan TNI. Apalagi saudara adalah mantan purnawirawan polisi yang sudah tahu apa tugas TNI. Ini sangat-sangat menghina institusi TNI dan bahkan rakyat Indonesia. Jadi itu tidak pantas, saudaraku. Tidak pantas kalau kalian bilang negara ini tidak butuh TNI. Semua negara punya tentara, saudaraku. Dan ingat, yang berjuang memerdekakan bangsa ini tentara dan rakyat, bukan polisi. Ini saya ingatkan, saya keras ini berbicara. Kenapa? Mulutmu, kata-katamu ini bisa mengadu domba TNI Polri, membuat resah masyarakat. Tidak pantas, apalagi bupati ngomong seperti itu. Mantan purnawirawan Polri yang dilatih untuk cinta tanah air. Saya sendiri sebagai purnawirawan TNI sangat menghargai tentara dan polisi yang masih aktif. Bagaimana mereka ini tidak dibentrokkan yang aktif ini? Kenapa? Sudah jelas tugasnya. Selama ada negara pasti ada tentara dan pasti ada polisinya. Kenapa? Mereka memiliki tugas masing-masing. Tentara itu adalah untuk alat pertahanan negara, polisi alat keamanan negara. Jadi jangan membuat kalimat yang bisa membuat semakin terkotak-kotak TNI Polri yang masih aktif ini. Tapi harusnya kita ini menyampaikan hal yang baik. Bagaimana TNI Polri yang masih aktif ini tetap solid. Tetap solid demi negara, demi rakyat. Bukan membuat kalimat seperti itu. Tidak pantas kau jadi bupati. Tidak pantas. Tidak pantas kau jadi pemimpin kalau begini. Ini mulutmu ini, kalimatmu ini, ya, akan memperkeruh suasana. Kamu ngajari rakyat untuk membenci TNI. Sedangkan TNI itu didoktrin untuk cinta rakyat. Dan saya pribadi selalu mendengung-dengungkan agar rakyat mencintai tentaranya dan mencintai polisinya. Kenapa? Mereka ini, dua institusi ini memiliki tugas yang berbeda. Ya, TNI itu mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh dari luar selama perang, dan jika tidak berperang, negara ini tidak berperang, itu membantu tugas-tugas Polri. Begitupun Polri, mereka punya tugas untuk keamanan, Kamtipnas dalam negeri. Jadi ini jangan sampai ada upaya memisahkan terus, menjauhkan terus TNI Polri ini. Ini bahaya. Ini bahaya kalian, ini bahaya. Ya, jadi bupati seperti ini nih, apalagi mantan polisi, ya ini bahaya, ini bahaya. Ya, ini sangat bahaya. Silakan rakyat yang ada di Pesel sana nilai sendiri, pantas enggak dia jadi bupati kalian? Kita aja ini, negara ini sudah sibuk, negara ini sudah dalam kondisi kurang stabil. Demo di mana-mana, korban berjatuhan, baik rakyat maupun Polri yang sedang melaksanakan pengamanan.
Loh, kamu kok membuat statement seperti itu? Kamu sudah membuat benih-benih kebencian kepada aparat TNI. Kamu akan membuat jarak antara TNI Polri dan rakyat. Bupati kok seperti itu. Ini saya marah ini begini. Karena apa? Saya sebagai warga negara yang doktrinnya doktrin tentara, yang cinta tanah air, yang cinta rakyat. Lah kamu bantang polisi kok. Kok begitu ngomongnya? Ya, saya marah ini. Karena apa? Ya, kalimatmu itu bisa memecah belah persatuan Indonesia. Apalagi kamu sudah jadi bupati lagi. Ya. Pesan saya kepada TNI yang aktif maupun Polri yang aktif, ya jangan terikut kalimatnya si bupati yang calon bupati ini. Bahaya ini, memprovokasi ini. Ya, TNI Polri harus solid, harus solid. Ini kalau jadi bupati udah begini bahaya ini, bahaya. Dan saudaraku TNI yang ada di Pesel maupun Polri yang ada di Pesel, ya saudaraku semua yang masih aktif, jaga persatuan, jangan renggang. Ini sengaja kita mau diadu domba ini bahaya. Ya, ini saja, ini hujan deras soalnya. Ini hujan deras, makanya takutnya suara nggak kedengaran. Tolong bantu viralkan video ini. Dia tidak pantas jadi pemimpin di sana itu. Ngarang-ngarang kamu. Umur udah tua. Dilaki di Polri, apalagi di zaman ABRI, keras itu cinta tanah airnya dulu itu. Kok begini? Ngajak rakyat seperti itu. Ya, sekali lagi kepada sahabatku TNI Polri yang masih aktif sekarang, jangan mau diadu domba. Ikuti garis komando masing-masing. Jangan sampai kami rakyatmu, kami sebagai warga negara tidak menghendaki TNI Polri diadu domba. Tugasnya aja sudah beda kok. Kok nggak butuh tentara? Sekali lagi, tentara di mana setiap negara itu ada tentaranya. Saya bilang tahu kamu. Ini saja. Ya, bantu viralkan video ini sahabatku yang mau nonton ini. Ya, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Ya, merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.